Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan biologi, perkenalkan nama saya Miss Paul Padido dengan NIM 119206056, mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 5 kelas B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sistem pernapasan pada mata kuliah fisiologi hewan. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas paru-paru dan yang kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru itu sendiri. Pendahuluan, pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu yang pertama, respirasi atau pernapasan dada, yang kedua, respirasi atau pernapasan perut. Nah, respirasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar, yaitu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Kemudian yang kedua yaitu respirasi dalam. Nah, di mana respirasi dalam ini pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Nah, alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas terjadi pelepasan energi. Nah, sistem pernafasan ini terdiri atas hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Adapun alat yang saya gunakan dalam praktikum kali ini yaitu terdapat galon, gelas ukur, baskom atau sesuatu yang memiliki wadah besar, kemudian spidol, selotip, gunting, dan selang akuarium. Untuk bahannya sendiri yaitu hanya menggunakan air. Untuk selanjutnya terdapat langkah kerja. Nah, untuk yang pertama yaitu pemberian kertas pada galon untuk memudahkan dalam memberikan tanda pada setiap 200 ml air. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu masukkan 200 ml air ke dalam galon. Masukkan 200 ml air ke dalam galon, lakukan secara terus-menerus hingga galon terisi penuh atau air yang berada di galon sebanyak 4 liter atau 4000 ml. Nah, setiap 200 ml ditandai dengan menggunakan spidol pada kertas yang tadi telah ditempel pada galon. Lakukan hal yang sama yaitu memasukkan 200 ml air sampai air menunjukkan pada angka 4000 ml atau 4 liter. Kemudian isi baskom dengan air sampai setengahnya. Nah, untuk selanjutnya masukkan selang hingga setengah galon. Nah, kemudian balik galon dan simpan ke dalam baskom yang telah diisi air tadi. Kemudian tarik nafas dan tiup. Kemudian lihat pada angka berapa air tersebut turun. Kemudian catat. Nah, setelah selesai dicatat, maka isi kembali galon hingga mencapai 4 liter atau 4000 ml.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan lari selama 2 menit. Nah, setelah selesai lari, maka lanjutkan dengan memasukkan selang hingga setengah galon. Kemudian simpan galon pada baskom yang telah diisi air dengan posisi terbalik. Kemudian tarik napas dan hembuskan pada selang akuarium. Kemudian catat hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat hasil pengamatan. Nah, tabel 1 yaitu hasil pengamatan pada saat saya sebelum lari, yaitu dengan nama Misbahul Faridoh dengan tinggi badan 167 cm, berat badan 43 kg, dan kapasitas paru-paru yaitu 2400 ml. Nah, kemudian tabel 2 hasil pengamatan setelah lari yaitu nama Misbahul Faridoh, tinggi badan 167, berat badan 43, dan kapasitas paru-paru 3400. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, jawabannya yaitu jenis kelamin mempunyai kapasitas paru-paru yang berbeda. Nah, volume dan kapasitas paru-paru pada wanita ini kira-kira 20-25% lebih kecil daripada laki-laki. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru pria ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kapasitas paru-paru wanita, dan jenis kelamin memiliki hubungan linear dan berkorelasi positif kuat terhadap kapasitas. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia, yaitu yang pertama terdapat jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga posisi tubuh, yang keempat kebiasaan merokok, kemudian aktivitas fisik, dan tinggi dan berat badan. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung? Nah, mengapa demikian dan jelaskan. Nah, volume residu adalah volume yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi paling kuat. Volume ini biasanya kira-kira kurang lebih 1200 mili. Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Nah, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang mana bisa menyebabkan seseorang kehilangan kesadarannya atau mengalami pingsan. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan. Nah, adapun yang dimaksud dengan udara tidal adalah udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernafas normal. Nah, kira-kira bervolume 500 ml. Kemudian, volume udara suplementer adalah volume udara maksimal yang dapat dihembuskan setelah inspirasi biasa, kira-kira 1300 ml. Kemudian, volume udara komplementer adalah volume udara yang dapat dihirup setelah inspirasi biasa. Nah, kemudian untuk kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira 4.600 ml. Nah, untuk kesimpulan yaitu kapasitas vital setiap orang berbeda-beda. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, cara bernafas, kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.